Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Nurmawati dari Prodi PGSD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai pengembangan bahasa Indonesia dan pedoman dalam standarisasi bahasa di sepanjang sejarah. Pengembangan bahasa Indonesia. Arti pengembangan bahasa Indonesia, pengembangan ini harus dibedakan dengan arti istilah perkembangan. Pengembangan merupakan usaha sadar atau usaha disengaja, yaitu usaha mengembangkan. Kata pengembangan ini mengacu pada kegiatannya, yaitu kegiatan mengembangkan latar belakang pengembangan bahasa Indonesia ditinjau dari segi usia. Bahasa Indonesia dengan nama Indonesia itu merupakan bahasa yang masih muda usianya. Kemudian usia bahasa Indonesia itu akan lebih terasa bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa modern di dunia ini. Tujuan pengembangan bahasa Indonesia sudah disinggung di depan bahwa sasaran pengembangan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu sendiri. Yang segera ditanyakan tentunya adalah bahasa Indonesia yang bagaimana yang ingin dicapai dengan usaha pengembangan itu. Pengembangan bahasa Indonesia bertujuan agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa yang satu, baku, modern, dan cendekia. Fungsi pengembangan bahasa Indonesia. Fungsi dalam pembicaraan ini berkaitan dengan kepentingannya terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Ada beberapa komponen pengembangan bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa yang akan dikembangkan. 2. Alat atau instrumen pengembangan bahasa. 3. Komponen sasaran pengembangan bahasa Indonesia. Beberapa pedoman dalam standarisasi bahasa di sepanjang sejarah. Gambaran umumnya yaitu seperti telah diketahui bahwa peristiwa standarisasi bahasa merupakan peristiwa yang sudah lama sekali ada dalam kehidupan berbahasa manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Standarisasi bahasa berdasarkan konsep logika, yaitu konsep logika yang dimaksudkan dengan konsep logika di sini adalah hukum-hukum logika. Yang kedua, konsep logika sebagai pedoman standarisasi, pemikiran logika sebagai pedoman dalam standarisasi bahasa. Pemikiran yang melatar belakangi konsep logika yaitu pandangan terhadap bahasa, analisisnya terhadap bahasa, penilaiannya terhadap kenyataan bahasa. Kelemahan konsep standar bahasa berdasarkan logika. Masih banyak lagi kelemahan yang ada dari konsepsi standar bahasa yang berdasarkan logika ini. Adapun beberapa kelemahannya yaitu sebenarnya secara implisit telah dikemukakan beberapa kelemahan dari konsepsi perasaan ini untuk mengulangi kembali dan ditambah dengan yang lainnya. Maka kelemahan pertama yang perlu dikemukakan adalah kelemahan pada titik tolaknya, yaitu perasaan sebagai titik tolak. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.